Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini kami ingin melanjutkan pembacaan kitab Uqudul halaman 5, qauluhu faidatun. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun utawi iki iku faidah yajuzu unang li zauji kadhe bojo lanang apa ayyad riba yen to mukul apa yadriba yen to mukul sapa zat zaujatahu ing bojo wadone zaud ala tarki zinati ing ngatasé ninggal maca. Wa huwa hale utawi zaud iku yuriduha ngarepaken sapa zat ing zaujah. Iku yuriduha ngarepaken sapa zat ing zaujah. Wa tarkil ijabati lan ninggal nyembadani. Lan tinggal nyembadani ilal firasi maring ngancani turu. Ilal firasi maring ngancani turu wa ayyadribaha lan yen to mukul sapa zat ing zaujah. Wa ayyadribaha lan yen to mukul sapa zat ing zaujah alal khuruji ing ngatasi metu minal manzili saking omah biwairi idlihi kelawan tanpa idini zaud. Kalawan tanpa idini zaud wa ala darbiha lan ing atase oleh mukul zaujah lan ing atase oleh mukul zaujah al walada ing anak alladzi la yaqilu kang durung kang ora duweni akal sapa walad alladzi la yaqilu kang ora duweni akal sapa walad inda bukaihi ing dalem nalika nangise walad au ala syatmi ajnabiyin utawa ing atase oleh misui lanang liya utawa ing atase oleh misui lanang liya wa ala tamziki siyabiz zauji lan ing atase nyuwek pira-pira dodote bojo lanang lan ing atase nyuwek pira-pira dodote bojo lanang au akhdhi lihyatihi utawa wa akhdhi lihyatihi lan oleh ngalap jenggote zaud lan oleh ngalap jenggote zaud wa qalihalan oleh ngucap zaujah lahu maring zaud ngucap ya khimaru ya balidu ing lafat nyatani lafat ya khimaru ya balidu. Wa in syatamaha senajan misui sapa zat ing zaujah wa in syatamaha senajan misui sapa zat ing zaujah qabla dzalika ing dalem sadurunge mengkono kauliha lahu ya khimaru ya balid wa ala kasfi wajhiha lan ing atase oleh buka wajah zaujah lan ing atase oleh buka wajah zaujah li ghairi mahramin maring liyani mahram au takallumiha utawa oleh guneman zaujah ma ajnabiyin sertani lanang liya au takallumiha utawa oleh guneman zaujah ma azzauji sertani bojo lanang liyasma adrapun krungu sapa al ajnabiyyu lanang liya liyasma asdrapun krungu sapa al ajnabiyyu wa lanang liya krungu sautaha ing swarane zaujah au i'taiha uta oleh menehi zaujah mimbaiti saking omahe zaud maringi ma ing barang silaima la tajri kang ora kelaku apa al adatu pengadatan ora kelaku bi'taihi kelawan menai imah wa alam tina iha lan ing atase oleh nyegah zaujah minal wasli saking nepungi sana wa ala wa fi darbiha lan iku tetep ing dalem mukule zaujah ala tarki wa fi darbialan iku ing dalem mukul zaujah ala tarki sholati ing atase oleh ninggal salat qaulani utawi kaul loro asahuma utawi luweh fase asoe kaulani iku lahu iku tetep kadhe zaud darbuha utawi oleh mukul zaujah
Darbuha utai oleh mukul zauja ala dzalika ing ngatasé mengkono tarkis shalah. Ala tarki dzalika ing ngatasé mengkono tarkis shalah idza lam taf'al. Ari kalane ora agawe sapa zauja bil amri kelawan perintah. Bil amri kelawan perintah. Wa'lam annahu aisya'na yambagi bismillahirrahmanirrahim. Fa'idatun yajuzu li zawji ay yadriba zawjatahu ala tarki zina wa huwa yuriduha wa tarkil ijaba ilal firasi wa ay yadribaha ala al-khuruji minal manzili bi ghairi idnihi wa ala darbihal walada alladhi la yaqilu inda bukaihi aw ala syatmi aw ajnabiyyin wa ala tamsiki siyabi zawji wa akhdhi lihyatihi wa qawla lahu ya himar ya badit wa in syatama qabla dhalik. Di sini ada masalah faedah perlu diingat, niki sangat penting untuk kita fahami. Dibagi yajuzu lizauji ayyadriba zaujatahu ila akhir. Jadi bagi seorang suami boleh memukul sang istri ketika sang istri tidak mau suami menginginkan agar istrinya berhias diri tapi istri tidak mau. Jadi gimana? Suami boleh memukulnya. Dan ketika tidak mau diajak untuk melakukan hubungan suami istri. Jadi suami boleh memukul. Wa ayyadribaha 'alal khuruj minal manzil bi ghairi idnihi wa 'ala darbihal waladallati ladzi la yaqilu inda bukaihi. Dan seorang suami boleh memukul sang istri ketika istri keluar rumah tanpa seizin suami. Dan juga ketika istri memukul anak yang masih kecil ketika nangis. Kadangkala istri seorang ibu anaknya menangis, nah itu justru dipukul, itu gimana? Maka bagi suami boleh memukul sang istri ketika istri memukul anaknya. Au ala syatmi ajnabiyyin wa ala tamziki siyabi zauji wa ahli lihyati wa qawliha lau ya hibaru ya balid wa in syatamaha qabla dhalik. Dan juga boleh memukul sang istri ketika istri merobek bajunya suami atau istri menarik jenggotnya suami. Jadi ketika istri menarik jenggotnya itu gimana? Suami boleh memukulnya. Dan juga boleh sang istri dipukul ketika istri mengatakan kepada sang suami, ya himar, ya balid. Sekalipun sebelum istri mengatakan kata-kata tersebut, suami memarahi sang istri. Jadi artinya ya himar, ya balid, itu berarti ketika sang istri mencaci maki suami, boleh sang suami untuk memukulnya. Wa ala kasfi wajhiha li ghairi mahram aw takallumiha ma'a ajnabiyyin aw takallumiha ma'a zawji liyasmal ajnabi sautaha. Dan juga boleh suami memukul istri ketika istri membuka wajah di hadapan orang lain, di hadapan selain mahram, sepupu bukan mahram, atau ketika istri bicara dengan laki-laki lain, atau istri bicara dengan suami tapi bicaranya itu dikeraskan dengan alasan, dengan tujuan apa? Agar orang lain mendengar pada suaranya istri tersebut. Jadi boleh. Tapi ya sebaiknya, terus kamu di sini boleh, yang lebih baik adalah suami itu supaya sabar terhadap keadaan istri. Au i'ta'iha min baitihi ma la tajril adha bi i'ta'ihi au wa alam tina'iha minal waslih. Dan suami boleh memukul sang istri ketika istri memberikan sesuatu kepada orang lain sekalipun terhadap orang tuanya sendiri. Tapi ini pemberian tadi tidak sewajarnya. Jadi ketika memberi sesuatu tanpa tidak di luar kebiasaan, suami boleh memukul sang istri. Dan ketika istri tidak mau diajak untuk silaturahmi kepada keluarga, itu gimana? Boleh suami memukul istri.
Wa fi darbiha ala tarkis shalah qaulani asahuma lahu darbuha ala dzalik idza lam taf'al bil amri. Sedangkan masalah suami boleh memukul istri ketika istri meninggalkan sholat, kaulnya ada dua. Menurut kaul yang ashah boleh memukul. Tapi ada lagi yang mengatakan hanya cukup untuk menyuruh saja tanpa memukul. Kapan dipukul? Ketika suruh sholat tidak mau. Disuruh sholat tidak mau, suruh puasa dia mau gimana? Boleh sang suami memukul istri. Wa'lam lan ngertiyo sira annahu ing satuhuni kelakuan. Wa'lam lan ngertiyo sira annahu ing satuhuni kelakuan ayusyakna tegese kelakuan iku yang bagi sayujo ayut labu tegese dan supre lirrajuli kadwe wong lanang opo ayusya yen to wasiat sopo rajul imra'atahu ing bojo wadone rajul. Ayya muraha tegese perintah sapa rajul ing imro'ah wa yadhkuruha lan ngilingono sapa rajul ing imro'ah wa yastantifa lan melasono sapa rajul biha kelawan imro'ah. Wa fil hadis lan den tutur ing dalem hadis rahimahullahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum masakinakum yatimakum jiran ila akhirih. Nyatane dawuh rahimahullahu rajulan rahimah muga-muga melasi rahimah melasi sapa Allahu Allah rahimah melasi sapa Allahu Allah melasi rajulan ing wong lanang sifate rajul kala kang ngucap sapa rajul ya ahlahi ahli ingsun salatakum neteponu sira ing sira kabeh neteponu sira ing salat sira kabeh siyamakum lan ing poso sira kabeh zakatakum nekanono sira ing zakat sira kabeh masakinakum lan melasat zakatakum nekanono sira ing zakat sira kabeh masakinakum lan pira-pira wong miskin sira kabeh yatimakum melasono sira ing yatim sira kabeh jironakum nepongono sira ing tangga sira kabeh la'allallaha menawa Allah iku yajma'ukum ngumpulaken sapa Allah ing sira kabeh ma'ahum sertani masakinakum yatimakum ngumpulaken fil jannati ing dalem swarga wa'lam annahu ayyusna yambagi ayut labalir rajuli ayyusya imra'atahu ayyamurha wa yadhkurha wa yastafa biha fil hadis rahimallahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum masakinakum yatimakum jiranakum la Allah yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Jadi di sini perlu diketahui bahwa kita bagi seorang suami itu dianjurkan untuk memberi nasihat kepada istrinya, menyuruh istrinya, mengingatkan istri untuk melakukan kewajiban-kewajiban dan suami juga supaya punya rasa belas kasihan terhadap sang istri. Sebagaimana disebutkan dalam hadis rahimahullahu rajulan qala ya ahla salatakum siyamakum zakatakum masakinakum yatimakum jiranakum la Allah yajma'ukum ma'ahum fil jannah. Jadi di sini akan lebih baik disebutkan dalam hadis bahwa akan lebih baik seorang suami itu mengatakan kepada sang istri tidak kasar, justru dengan cara yang lemah lembut. Ya ahlah, ini artinya gimana? Memberi nasihat
bukan berarti cuma memukul, karena ini memukul karena suami boleh memukul, akhirnya sedikit-sedikit memukul sedikit. Ya kalau suami suka memukul, nggak mungkin istri nanti betah. Sedikit karena mendengar di kita boleh suami memukul, boleh suami, ya akan lebih baik memang suami itu boleh memukul sang istri, tapi akan lebih baik apabila tidak memukul sang istri. Kita harus mengingat kepada kisahnya Sayyidina Umar, bahkan Rasulullah saja tidak pernah memukul istrinya. Jangankan sampai Rasulullah memukul, memarahi tidak pernah. Bahkan pernah Rasulullah pada suatu hari ketika beliau sudah pulang tengah malam, melihat istrinya, pintu tidak dibuka, uluk salam nggak dijawab. Hanya Rasulullah berpikir ini berarti istri saya sedang tidur. Khawatir mengganggu sang istri, Rasulullah SAW justru tidur di luar. Nah ini menunjukkan bahwa antara sekalipun suami boleh memukul, boleh gini nih, tapi akan lebih baik kalau suami tidak mempermudah memukul sang istri. Jangan sekali-kali meremehkan istrinya. Nah apalagi istri, kewajiban suami banyak ditanggung oleh istri. Seperti merawat anak itu tanggung jawab seorang suami. Tapi istri yang melakukan. Nyusui anak siapa kewajiban? Kewajiban seorang suami. Mencuci pakaian suami. Tapi itu semua dilakukan oleh sang istri. Jadi kalau sang suami justru mengatakan sampan tidak tanggung jawab, mencuci pakaian, tidak nyuci pakaian anak dibiarkan, itu salah alamat. Itu menunjukkan bahwa suami memang tidak tahu masalah yang sebenarnya, kewajiban sebagai seorang suami yang sebenarnya. Di sini jadi kita itu melihat Rasulullah adalah makhluk Allah yang sangat mulia, tapi justru menghormati kepada istrinya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu di sini rahimahullah ya rajulan qala ya ahlah. Nih. Hadis di sini menjelaskan bahwa kita itu sebaiknya kepada istri di dalam mengajak, memperingati istrinya, menyuruh istrinya untuk melakukan sholat dengan cara yang baik. Kesempatan tahu nanti kita itu la'allallah yajma'ukum ma'hum fil jannah. Siapa tahu dengan adanya kita berbuat seperti itu terhadap istri, kita nanti akan dikumpulkan dengan anak yatim, orang fakir di mana? Di dalam surga. Oke. Wa ayyum fi qalan yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyum fi qalan yanto. Awen nafaqah sapa rajul alaiha ing ngatasé imro'ah ala qadri usnihi ing ngatasé sak kira-kirane kajembarane rajul. Ing ngatasé sak kira-kirane kajembarane rajul ayata qati tegese mampuni rajul. Tegese sak mampuni rajul wa kuwati lan sak kuwate rajul. Wa ayyastahmilalan yento nanggung sapa rajul alaiha ing ngatasé imro'ah kapan idza adathu ari kalani nglarakaken sapa imro'ah ing rajul, ari kalani nglarakaken sapa imro'ah ing rajul bi ayyasbira kelawan yento sabar sapa rajul ala idzaiha ing ngatasé oleh nglarakaken imro'ah waya talat tofa lan yento melasi sopo rojul biha kelawan imro'ah bi ayyuda riyaha kelawan yento ngelemesaken sopo rojul ing imro'ah bil ma'rufi kelawan gawe bagus fa innahunna muko satu huni nisa iku nakisatu aklin wong kang kurang pira-pira wong kang kurang akale wadinin lan agamane. Wa fil hadis lan den riwayataken ing dalam hadis apa laula annallah
Laula annallaha bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Laula annallaha lamun ora ono satuhuni Allah iku sataroh nutupi sapa Allah almar'ata ing wong wadon nutupi bil hayai kelawan sifat isin. Lakanat muka yektini ono sapa mar'ah iku latuwasawi ora madani sapa mar'ah kafan ing sak gegem min turabin saking lebu. Min turabin saking lebu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyunfiqu 'alaiha 'ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwwatihi wa ayyastahmila 'alaiha ay 'alaiha idza adatu bi ayyasbira 'ala idaiha wa yatalaqqafa biha bi ayyuda biraha bi ayyuda riyaha bil ma'ruf fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Wa fil hadis laula anna Allah bagi seorang suami ini termasuk haknya seorang istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami. Jadi suami supaya memberi nafkah kepada istri dengan kemampuannya. Ya kemampuan suami di sana ya di sana. Dan apabila suami disakiti oleh istri supaya wa ayyastahmilan nanggu itu artinya gimana? Ketika disakiti supaya sabar, jangan lantas memukul. Lebih baik seorang suami itu sabar ketika disakiti oleh sang istri. Sebagaimana Sayyidina Umar. Sayyidina Umar dicaci maki habis-habisan oleh istri, tapi gimana? Sayyidina Umar itu masih sabar, tidak menjawab sama sekali, bahkan Sayyidina Umar pedoman. Nah, dimarahi istri, dicaci maki istri itu sangat sebentar sekali. Nah, apa istri sudah tanggung jawab saya kepada Allah sudah diambil alih seorang istri. Nah, cuma diginang istri mau melawan. Jadi daripada sedikit-sedikit memukul sekalipun boleh, tapi sangat baik sekali kalau tanpa pukulan, justru ketika disakiti justru sabar. Dan seorang suami supaya mempunyai rasa belas kasihan terhadap istri, berbuat baik kepada istrinya. Kenapa? Karena seorang perempuan akalnya itu kurang, agamanya kurang daripada orang laki-laki. Antara laki-laki dan perempuan jelas kekurangannya itu lebih banyak kekurangannya lebih banyak seorang perempuan. Makanya seorang suami itu supaya mempunyai rasa belas kasihan terhadap istri. Wa fil hadisi laula annallaha sataral mar'ata bil haya lakanat la tusawi kaffam min turabin. Di dalam hadis disebutkan, seandainya Allah itu tidak menutupi dengan sifat malu terhadap orang perempuan, pasti seorang perempuan itu tidak ada harganya sama sekali. Lakanat muka yaktini onu sopo mar'ah iku la tusawi kafan min turabin, nggak punya harga diri. Jadi bagaimana seorang perempuan ini perbandingannya, akalnya orang laki-laki 99, perempuan 1. Sedangkan syahwatnya orang perempuan berapa? 99, orang laki-laki 1. Tetapi kenapa lebih banyak yang mengganggu orang laki-laki? Ya masalahnya orang perempuan itu oleh Allah diberi sifat malu, ditutup dengan rasa sifat malu. Di sini Jumat. Nah, seandainya kan di sini laula annallaha sataral mar'ata bil haya lakanat la tusawi kaffam min turabin. Jadi seandainya Allah itu tidak menutup, tidak memberi rasa malu terhadap seorang perempuan, orang perempuan tidak ada harganya sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyas lukaha lan yento ngambahaken sapa rajul ing imro'ah
Yentong wa ayyas lukahalan yentong ngambahaken sapa rajul ing imro'ah sabilal khairi ing dalani kebagusan. Sabilal khairi ing dalani kebagusan. Kala dawuh sapa Ar-Ramli Imam Ramli dawuh fi Umdatir Rabihi ing dalem kitab Umdatir Rabi. Dawuh laisa lahu darbuha ala tarkis shalah ay bal yaktasiru alal amri kama qalahu Atiyah. Ing dawuh laisa ora ono iku lahu kadhe imrajul apa darbuha mukul imro'at kapa ala tarkis sholati ing ngatasé ninggal salat ay bal yaktasiru tegese balik dadi kacendhek sapa rajul alal amri ing ngatasé perintah kama kaya keterangan Sulaimah qalahu kang dawuh ing emas sapa Atiyatu Imam Atiyah. Dan bagi seorang suami itu supaya mengarahkan istri pada jalan yang baik, mengajari sang istri terhadap perkara yang baik. Imam Ramli dalam kitab Umdatur Rabi dawuh laisa lahu darbuha ala tarkis shalah ay bal yaktasiru alal amri kama qalahul Atiyah. Mas Anah ketika seorang istri meninggalkan sholat, bagi suami tidak boleh memukul, cukup dengan menyuruh saja. Makanya tadi sudah disebutkan masalah suami boleh memukul, masalah suami memukul istri ketika istri tidak mau sholat, itu kaulnya ada dua. Menurut kaul yang asoh boleh, menurut kaul yang asoh boleh memukul, tapi ada yang tidak boleh memukul. Di sini yang tidak boleh memukul niki menurut jauhnya Imam Ramli dalam kitab Umdatur Rabi. Ini bagi suami tidak boleh memukul istri ketika istri meninggalkan sholat, hanya sebatas menyuruh, tidak ada hak untuk memukul istri. Wa ayyu'al bismillahirrahmanirrahim wa ayyu'allimaha lan yento mulangi sapa rajul ing imro'ah ma ing barang Sulaimah tahtaju kang hajat sapa imro'ah ilaihi maring ma. Hajat sapa imro'ah ilaihi maring maka di mana fiddini ing dalem agamu. Fiddini ing dalem agamu bayani ma tahtaju min ahkami taharati saking pira-pira hukumi sesuci. Kal husni kaya atus minal haidi saking arai haid wal janabati lan janabah wa kal wudu'i lan kaya wudu wat tayammum lan tayammum wal haidi lan haid ay min kullima tegese saking saben-saben barang silaima yata'allaku kang hubungan apa ma bihi kelawan haid. Faladhi muka utai uwong labudda kang ora kenu ora apa min irsyadin nisa'i oleh nuduhaken pira-pira wong wadon ilaihi maring ma fil haidi ing dalam haid iku bayanu sholawati mertelaaken pira-pira salat allati taqdiha kang ngodoi sapa imro'ah ing salat ing sholawat fa innaha muqassatuni imro'ah atau mar'ah sama iku mahmang koto asemangsani iku mahmang koto semangsani pedot opo damuha getiye mar'ah kapan kubailal maghribi ing dalem sadurungi salat maghrib ing dalem sadurungi kidie salat maghrib bimit dari rakaatin kelawan sak kira-kirane rakaat fa'alaiha muka iku wajib ing atase mar'ah qada'udz zuhri utawi qada salat zuhur wal aslan asar wa idzan qata'alan ari kalane pedot apa damuha kubayilal subhi ing dalem sadurungi kidhe subuh bimigdari rakaatin kelawan kira-kirane sak rakaat fa'alaiha muka iku wajib ing atase mar'ah qada'ul maghribi utawi qada maghrib wal isya ilan isa wa hadza
utawi ikilah kulli ma yata'allaku ila akhirih iku aqallu ma luwe kidhe barang yuraihi kang ngreksa ing emas sapa annisa pira-pira wong wadon kada kelawan kaya mengkuno ma yata'allaku kelawan kaya mengkuno aqallu ma yurai fil ihya'i ing dalem kitab Ihya. Wa bismillahirrahmanirrahim wa ayyu'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit tahara kal husni minal haidi wal janabah wa kal wudu'i wat tayammum wal haidi ay min kulli ma yata'allaqu bihi falladhi la budda min irsadin nisa ilaihi fil haidi bayanus sholawati allati taqdiha fa innaha mahman qata'a damuha qubailal maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bagi seorang suami juga harus mengajari sang istri tentang hukum-hukum sesuci. Apa yang dibutuhkan dalam agama seperti masalah suci, seperti mandi dari haid, mandi dari janabah, masalah wudu, tayammum, dan tentang haid. Masalah haid, semua perkara yang hubungan dengan haid niki sangat penting. Sulit sekali mempelajari masalah perkara yang hubungannya dengan haid. Falladzi la budda min isyadin nisa ilai fil haidi bayanus shalah. Ini masalah hubungan dengan haid ini nanti ketika ini penjelasannya dalam bab sholat. Nah, orang perempuan nih fa inna mahma saya ulangi ai falladzi la budda min irsyadin nisa ilaihi fil haidi bayanus sholawati allati taqdiha fa innaha mahman qata'a damuha qubailal maghribi miqdari rak'atin fa 'alaiha qada'u dzuhri wal maghrib wal asri wa idzan qata'ah qubaila subhi bi miqdari rak'atin fa 'alaiha qada'ul maghribi wal isya. Itu seperti di sini, ketika ada seorang perempuan suci dari haid atau berhentinya darah sebelum maghrib diperkirakan orang sholat perkiraan dapat 1 rakaat, perempuan tersebut suci, darahnya berhenti. Bagaimana? Maka bagi perempuan tersebut wajib mengqadai sholat zuhur dan asar. Dengan seumpama wa idzan qad aqbala subhi bi maqdiratin fa 'alaiha qadul maghribi wal isya. Kalau ada seorang perempuan suci dari haid, darah berhenti ketika waktu subuh, perkirakan kurang 1 rakaat. 1 rakaat itu hanya berapa menit? Paling tidak kurang 1 menit. Sholat kalau sampai sholat zuhur 4 rakaat ini sudah khusyuk. Jadi perkiraan 1 rakaat, subuh kurang 1 menit, ternyata perempuan tersebut suci dari haid. Maka sholat yang wajib diqadha adalah sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dan isya. Benar lagi. Itu yang wajib. Wa hadza aqallu ma yura'iha an-nisa kadza fil ihya. Niki, masalah perkara yang hubungan dengan masalah haid ini sangat sedikit sekali orang perempuan yang bisa menjaganya. Sebagaimana keterangan dalam kitab Ihya. Kenapa? Karena memang sangat sulit masalah hubungan masalah haid. Jadi ada sebaiknya kalau ingin lebih paham lagi kita supaya mempelajari khusus masalah yang hubungan dengan haid. Kitabnya langsung dibuka seperti dikumpulkan dalam kitab Risalatul Mahid. Masalah-masalah yang hubungan dengan haid semua ada di sana. Jadi kita belajar memahami. Nah, kalau ada seorang istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Tapi di saat istri itu punya kepentingan yang hubungan dengan masalah haid,
suami tidak bisa menghukumi perempuan sang istri. Bagaimana? Suami tidak punya hak untuk melarang istrinya bertanya, keluar rumah bertanya, saya tidak punya hak sama sekali, kecuali suami yang mau belajar dan mengajari sang istri. Ya, saya rasa kalau memang seorang suami itu memang tidak tahu masalah hukum haid, mau bertanya pada kiai, ya malu lah niki. Bagaimana? Makanya dari pentingnya masalah haid, seorang suami sampai tidak punya hak untuk melarang istrinya bertanya kepada orang. Jadi nggak apa-apa keluar rumah sekampun dilarang oleh suami. Seumpama istri tidak boleh, istri dalam keadaan istihad mau nanya, istri suaminya tidak bisa. Dia tidak mau bertanya kepada orang alim. Istrinya tidak boleh keluar. Bagaimana? Istri keluar rumah tidak berdosa sama sekali. Karena ya masalah ini penting, ini hubungan dengan sholat. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.